Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Tetap semangat ya untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini sebelum kita doa pembukaan, mari kita angkat satu lagu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Teman, sebelum ibadah kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan pernyataan-Mu untuk kami semua. Saat ini kami memulai ibadah online sekolah minggu. Berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan hikmat dan berkat-Mu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan buka hati kami menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saat ini kita masih mau angkat satu lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Shalom. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti luar biasa. Saat ini kita kembali mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan,
kita akan berdoa terlebih dahulu. Ayo adik-adik, ambil sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, minggu ini kita akan belajar pelajaran yang kedua, yaitu Injil yang menyelamatkan. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang ajaran yang benar. Saat ini bacaan kita akan diambil dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Kita baca bersama-sama dari Galatia 4 ayat 1 sampai 11. Ibu akan bacakan ya. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sesungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, supaya yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Ya adik-adik, minggu kemarin kita belajar pelajaran ke-1, yaitu ajaran yang benar. Siapa tahu ajaran yang benar itu kita dapatkan dari mana? Ayo diingat kembali pelajaran kemarin. Ajaran yang benar kita dapatkan dari Injil. Iya. Nah, saat ini kita mau belajar Injil yang menyelamatkan. Injil itu apa sih? Ayo, pelajaran kemarin Injil itu apa sih? Siapa yang tahu Injil? Saya Bu Guru. Injil itu kitabnya orang Kristen. Kalau di sekolah ya, benar, memang. Ada lagi yang berkata, Injil itu kabar baik. Iya, Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita. Injil itu adalah Yesus itu sendiri, yaitu kabar baik, kabar sukacita yang menyelamatkan. Jadi Injil adalah ajaran yang menyelamatkan.
Nah, kita mau belajar di sini tentang Injil yang menyelamatkan. Dan satu-satunya yang menyelamatkan itu adalah Injil. Injil itu adalah kabar baik, kabar gembira, yaitu Yesus Kristus sendiri yang diutus Bapa untuk menebus dosa-dosa kita orang berdosa. Ya. Nah, Ibu akan memperagakan sebuah percobaan. Adik-adik nanti akan simak bersama-sama. Kita akan mengetahui Injil yang menyelamatkan itu seperti apa. Ya, kita simak baik-baik ya adik-adik. Adik-adik, Ibu mempunyai 4 gelas. Ada gelas yang pertama adalah gelas kosong. Gelas kosong ini adalah hidup kita sebagai manusia yang masih bersih. Kita diciptakan ke dunia masih kondisi bersih. Lalu gelas yang kedua adalah air putih yang berisi air putih. Berisi air putih ini adalah perbuatan-perbuatan baik kita selama kita di dunia. Lalu gelas yang ketiga adalah gelas yang berisi air hitam. Air hitam ini adalah perbuatan jahat. Lalu yang keempat adalah berisi air putih. Air putihnya adalah air putih yang spesial atau air putih yang khusus, istimewa. Nah, hidup kita ini diibaratkan dengan gelas yang kosong. Lalu, selama di dunia, kita melakukan banyak hal atau perbuatan. Nah, siapa di sini yang suka menolong mama? Pasti semua adik-adik suka menolong mama. Menolong mama itu perbuatan baik atau jahat? Ya, perbuatan baik. Jadi yang harus kita tuang perbuatan baik adalah air putih. Kita tuang ke gelas yang kosong, yaitu hidup kita. Hidup kita diisi dengan perbuatan baik, yaitu menolong mama. Lalu, siapa yang suka berantem di rumah dengan kakak atau adik? Pasti juga di sini ada yang suka nangis gara-gara berantem. Itu perbuatan baik atau jahat? Perbuatan jahat. Kita tuang perbuatan jahat di hidup kita. Ya. Lalu, siapa yang suka ngerjakan PR tepat waktu? Perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, perbuatan baik. Kita tuang lagi perbuatan baik. Lalu siapa yang suka mengambil barang orang lain tanpa izin? Ayo ngaku, di rumah siapa atau di sekolah siapa yang suka ngambil barang temannya tanpa izin? Nah, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Ya, perbuatan jahat. Kita tuang perbuatan jahat. Lalu, siapa yang suka menolong mama nyapu atau nyuci piring? Siapa? Pintar, semua angkat tangan. Itu perbuatan baik atau jahat? Ya, perbuatan baik. Lalu siapa yang suka nolongin papa bantu-bantu servis mobil, servis motor, servis sepeda? Wih, pasti cowok-cowok ini ya. Iya, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Perbuatan baik. Ya, kita tuang perbuatan baik. Lalu siapa yang suka nolong mama pergi ke warung? Perbuatan baik atau jahat? Perbuatan baik. Kita tuang lagi perbuatan baik. Wih, perbuatan baiknya banyak ya. Pintar. Siapa yang suka, apalagi ya, banyak ya perbuatan baik ya. Pokoknya perbuatan baik kita tuang semua, jadi banyak perbuatan baiknya lah. Perbuatan jahatnya tadi cuma sedikit. Nah, walaupun kita banyak sekali melakukan perbuatan baik, apakah air ini, hidup kita ini sudah bersih? Belum ya adik-adik. Padahal tadi perbuatan jahatnya cuma sedikit, aku
Aku cuma mencurinya 1 kali kok, Bu. Aku suka nolong mama kok, perbuatan baikku banyak kok. Masa aku nggak bisa bersih ya? Padahal syarat untuk masuk ke surga itu hidup kita harus bersih, hidup kita harus suci. Bagaimana dengan hidup kita yang seperti ini, yang belum bersih? Apakah kita masih bisa masuk ke surga? Pasti belum. Terus bagaimana caranya? Ada kuncinya supaya hidup kita bisa dibersihkan, supaya hidup kita bisa disucikan. Ada satu cara, yaitu dengan apa? Nah, dengan ini ibaratnya adalah tadi air khusus, air istimewa. Siapa? Ini adalah Tuhan Yesus. Kalau hidup kita mau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup kita pasti akan suci dan bersih. Mari kita ya adik-adik, ini adalah Tuhan Yesus yang masuk ke dalam hidup kita. Ya, ini adalah hidup kita ketika kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi, hanya Tuhan Yesus sajalah yang bisa menyucikan hidup kita, yang bisa membersihkan hidup kita dari dosa-dosa. Jadi, sebanyak apapun perbuatan baik kita, itu tidak bisa membuat kita masuk ke surga. Jalan satu-satunya masuk ke surga adalah menerima Tuhan Yesus supaya hidup kita menjadi suci, bersih, dan kudus. Seperti itu. Sudah mengerti adik-adik? Ya, jadi kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan juga melakukan kehendak Tuhan. Bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa perbuatan baik itu tidak salah. Bahkan Tuhan Yesus menganjurkan untuk kita selalu berbuat baik. Tetapi berbuat baik itu tidak bisa menyelamatkan. Usaha kita sendiri tidak bisa untuk kita masuk ke surga. Jadi hanya oleh Tuhan Yesuslah kita bisa masuk surga. Jadi adik-adik tetap terus berbuat baik, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang terutama adalah menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Ya, saat ini kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur karena Tuhan Yesus boleh datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Dan saat ini kami mau belajar Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk terus melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Engkau sudah menebus segala dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa terus untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini masih ibadah online dan juga belajar di rumah masing-masing. Kami mau Tuhan memimpin setiap langkah-langkah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan juga hindari kerumunan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.